Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis isu global yaitu korupsi. Sebelum mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami adalah peserta Lasar CPNS 2021 Kelompok 1 Angkatan 21 PPSDM Regional Bandung dari Kabupaten Garut. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri Sinsin Hasina Nasiba SPD sebagai ketua. Yang kedua, Retno Asriani SPD. Yang ketiga, Karlina Hilmani SPD. Dan yang keempat, Ripal Nulholik SPD. Baiklah, kita mulai presentasinya. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori-teori penyebab korupsi. Ada 6 teori penyebab korupsi. Yang pertama, teori korupsi Jack Blondgong Theory. Menurut teori ini, ada 4 faktor penyebab korupsi. Yang pertama, keserakahan, kedua kesempatan, ketiga kebutuhan, dan keempat pengungkapan. Teori yang kedua, ada teori korupsi Robert Kilgard CDMA Theory. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. CDMA yaitu Corruption, Directionary, Monopoly, dan Accountability. Teori yang ketiga yaitu teori Cost-Benefit Model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Teori korupsi yang keempat yaitu teori korupsi Donald R. Kershaw-Brown Triangle Theory. Menurut teori ini, ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Teori yang kelima yaitu teori berdasarkan motivasi pelaku. Menurut teori ini, korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Teori korupsi yang keenam yaitu teori willingness and opportunity to corrupt. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang dan niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Pra-analisis identifikasi beberapa isu korupsi menggunakan metode pentahelix. Yang pertama, di bidang pemerintah, Menteri Sosial Yuriari Batubara ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kedua, di bidang pendidikan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menetapkan mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 53 Jakarta Barat berinisial W sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS dan BOP. Ketiga, di bidang usaha, Menteri BUMN mengungkap ada 159 kasus korupsi di bawah Kementerian BUMN. Keempat, di bidang komponen masyarakat, komunitas anti korupsi kurang berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian terakhir, di bidang media, masih kurang berperannya media dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi mengenai analisis isu dan menyusun alternatif pemecahan isu dengan metode ESG dan PIS1.
Kali ini sebelum kita membahas mengenai analisis isu, mungkin sedikit akan saya bahas mengenai teknik analisis dari isu itu sendiri. Menurut kamus Colin Cobalt English Language Dictionary 1987, an important subject that people are discussing or arguing about. 2. When you talk about this issue, you are referring to the really important part of the dish that you are considering or discussing. Fevera 1994, topic that deal with resource problem and they're not the solution, that relate to the safety of the visitor at the resort site or relate resource protection and management issue that the public need to be aware of. Dari pengertian tersebut dapat ditekankan bahwa isu itu merupakan fenomena atau kejadian yang dianggap penting dan menarik perhatian orang banyak sehingga layak untuk didiskusikan. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah current issue, yang kedua adalah emerging issue, yang ketiga adalah isu potensial. Pendekatan lain untuk memahami apakah isu itu dapat dianalisis atau apakah tergolong pada isu kritikal atau tidak, maka kita bisa menggunakan teknik melalui proses scanning ya, atau bisa disebut sebagai isu scan. Nah, untuk mengetahui sumber informasi yang terkait isu, maka kita bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah media scanning, yang kedua adalah existing data, yang ketiga adalah knowledgeable other, yang keempat adalah public and private organization, yang keempat adalah public hearing. Setelah kita mempelajari mengenai isu kritikal, maka kemudian yang bisa kita lakukan adalah menganalisis bagaimana memahami isu tersebut secara utuh dan mencarikan alternatif atau jalan keluar untuk pemecahan dari isu tersebut. Alat bantu yang bisa kita gunakan adalah diantaranya yaitu ESG atau emergency. Ada 2 kriteria dari ESG ini. Yang pertama adalah sangat ESG atau tidak sangat ESG. Nanti langkah selanjutnya setelah kita menganalisis isu ini dengan kriteria ESG, maka kita bisa menggunakan beberapa teknik dan diantaranya adalah Fishbone. Fishbone ini sendiri mirip dengan mind map. Mind map ini yang berupaya untuk memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun pada diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai diagram cause and effect diagram. Fishbone diagram ini akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Nanti masalahnya akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, baik itu mencakup manusia, material, mesin, kebijakan, ataupun yang lainnya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Adapun prosedur pembuatan Fishbone diagram ini
dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah menyepakati pernyataan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kategori-kategori. Yang ketiga, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Yang keempat adalah mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa dilihat dari diagram ini, diagram fishbone ini. Ini ada 3 diagram, ada diagram yang paling sederhana sampai yang paling kompleks ya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali kepada Ketuk. Silahkan Ketuk. SWOT analisis adalah metode analisis untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada performa organisasi. Faktor internal bisa meliputi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Kekuatan atau strength adalah sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan kelemahan atau weakness adalah hal penghambat yang berasal dari internal organisasi yang dapat mengganggu upaya pencapaian tujuan organisasi. Analisis SWOT yang kelompok kami buat dalam menghadapi isu global korupsi diantaranya strength atau kekuatan, tersedianya sumber daya manusia yang mendukung, yaitu anggota penyidik yang berpengalaman melakukan penyidikan selama bertahun-tahun dan sebagian besar sudah mendapatkan gelar sarjana hukum. Lalu weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti BPKP, LPSE, LPJK, dan PPATK. Yang ketiga, opportunities, adanya undang-undang keterbukaan informasi yang menyebabkan dapat diketahuinya anggaran pemerintah dan penggunaannya oleh semua pihak. Selanjutnya, threats atau ancaman, pelaku kejahatan tindak pidana korupsi memiliki banyak jaringan dan melibatkan banyak orang dalam, sehingga menjadi ancaman. Lalu, rekomendasi penyelesaian isu korupsi yang dibuat oleh kelompok kami yaitu pertama, strength opportunities, meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi secara maksimal dan penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pemantauan aktivitas mencurigakan sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Lalu, strategi yang kedua adalah weakness opportunity, yaitu kita menaikkan kekurangan kita supaya kekurangan kita ini jadi hilang, yaitu meningkatkan hubungan atau relasi terhadap instansi terkait guna mempermudah dan mempercepat penyidikan korupsi. Selanjutnya, mengirim penyidik untuk belajar mengenai penyidikan tindak pidana korupsi agar terjadi peningkatan kemampuan dalam penyidikan. Itu saja yang kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.